Hades. Hades adalah dewa dunia bawah dalam mitologi Yunani. Hades merupakan putra tertua dari Kronos dan Rhea. Dia bersama saudara-saudaranya mengalahkan para Titan dan mengambil alih kekuasaan atas dunia. Zeus, Poseidon, dan Hades melakukan undian untuk menentukan tempat kekuasaan, dan Hades mendapatkan dunia bawah. Hades mempunyai seorang istri, yaitu bernama Persephone, anak dari Demeter. Diceritakan, ketika setelah mengalahkan para Titan, Hades dan saudara-saudaranya harus berhadapan dengan para raksasa. Dengan bantuan Herakles, para dewa pun berhasil mengalahkan para raksasa dan mengurung mereka di bawah gunung Etna. Kadang-kadang para raksasa memberontak dan berusaha keluar dari kurungan mereka, sehingga menyebabkan gunung meletus dan gempa bumi. Hades khawatir usaha para raksasa tersebut akan menyebabkan dunia bawah rusak dan menjadi terbuka pada dunia atas. Hades lalu menaiki kereta perangnya yang berwarna emas dan keluar dari dunia bawah untuk melakukan patroli. Pada saat itulah Eros, sang dewi cinta, memanah Hades, membuatnya jatuh cinta pada Persephone yang sedang memetik bunga di padang Nesia. Hades lalu menculik Persephone dan membawanya ke kediamannya. Demeter sangat sedih setelah kehilangan anaknya. Kesedihannya menyebabkan musim dingin dan tanaman tidak dapat tumbuh. Hal ini membuat manusia menderita. Akhirnya Zeus turun tangan dan mendatangi Hades. Zeus meminta Hades mengembalikan Persephone pada ibunya. Hades setuju, namun sebelum membiarkan Persephone keluar, Hades telah terlebih dahulu memberinya buah delima yang dimakan oleh Persephone. Karena telah memakan buah tersebut, Persephone menjadi terikat pada Hades dan ingin kembali ke dunia bawah. Tetapi Demeter tidak ingin anaknya pergi lagi. Akhirnya Zeus membuat kesepakatan bahwa selama setengah tahun Persephone akan tinggal di dunia atas bersama ibunya, dan selama setengah tahun berikutnya Persephone akan tinggal di dunia bawah bersama Hades. Hal inilah yang menyebabkan pergantian musim. Dalam mitologi Romawi, Hades disebut dengan Pluto, Dispeter, dan Orcus. Sedangkan dalam mitologi Etruska, penamaannya adalah Aita. Simbol yang diasosiasikan dengan Hades yaitu helm kegelapan dan anjing berkepala 3 yaitu Kerberos. Hades sering digambarkan sebagai dewa yang memiliki janggut yang gelap dan berpakaian megah dengan memegang tongkat atau duisula. Hades juga digambarkan sebagai dewa yang menuangkan kesuburan dari sebuah keranjang berbentuk tanduk atau cornucopia. Hades juga memiliki beberapa kisah lain selain kisahnya dengan Persephone. Kisahnya yang lain adalah kisahnya dengan Asklepios. Asklepios adalah orang yang mampu menyembuhkan berbagai penyakit, bahkan mampu menghidupkan orang mati. Karena perbuatannya tersebut, jumlah roh yang ada di dunia bawah semakin lama semakin berkurang. Sampai pada akhirnya Hades melaporkan hal ini pada Zeus. Hades menuduh Asklepios telah merugikan kekuasaannya. Zeus kemudian membunuhnya dengan petirnya. Selain itu, Hades juga mempunyai hubungan dengan kota Thebes. Diceritakan, ketika Kreon, sang raja Thebes, menolak menguburkan mayat para prajurit yang mati dalam perang, akibatnya Hades dan Persephone marah dan mengutuk Thebes dengan wabah yang mematikan. Orakel Apollo memberitahu rakyat Thebes bahwa wabah tersebut hanya bisa dihilangkan dengan pengorbanan 2 orang perawan. 2 orang Koronides yang merupakan anak perempuan dari Orion bersedia mengorbankan diri. Hades dan Persephone bersimpati pada pengorbanan mereka berdua dan mengangkat mereka ke angkasa sebagai komet. Dalam mitologi Yunani yang sangat kuno, dunia Hades adalah tempat tinggal roh orang mati yang suram dan berkabut atau disebut juga Erebos. Pada periode selanjutnya, mitos ini berkembang dengan adanya penghakiman terhadap para roh dan adanya imbalan dan hukuman. Beberapa manusia termasuk Herakles boleh langsung meninggalkan tempat ini. Dunia ini terbagi menjadi beberapa bagian, termasuk Elysium, Padang Asphodel, dan Tartaros. Ada juga pulau keberkahan, tempat para manusia pilihan. Dalam mitologi Romawi, pintu masuk ke dunia bawah terletak di Avernus, sebuah kawah di dekat Cumae, dan merupakan rute yang digunakan oleh Aeneas untuk pergi ke dunia bawah. Roh manusia masuk ke dunia bawah dengan menyeberangi sungai Acheron, menaiki perahu yang didayung oleh Charon. Charon meminta bayaran berupa sekeping obolos, koin kecil yang disimpan di mulut jenazah oleh keluarga atau kerabat.
Roh-roh yang tidak memiliki koin tersebut tidak bisa menyeberang dan harus terdiam selama ratusan tahun di tepi sungai. Mereka bahkan kadang-kadang kembali ke dunia manusia untuk menghantui orang-orang yang seharusnya memberi mereka penguburan yang layak. Orang-orang Yunani biasanya memberikan persembahan pada dewa agar mereka terhindar dari roh-roh semacam itu. Di seberang sungai Acheron ada anjing berkepala 3, yaitu Kerberos, yang menjaga pintu dunia bawah. Kerberos akan membiarkan orang masuk, tetapi tidak akan mengizinkan ada yang keluar. Kerberos pernah dikalahkan oleh Herakles. Setelah melewati Kerberos, roh manusia kemudian memasuki tempat penghakiman. Ada 5 sungai di dunia bawah, yaitu Acheron, sungai kesedihan, Kokitos, sungai tatapan, Phlegeton, sungai api, Lethe, sungai kelalaian, dan Styx, sungai kebencian. Sungai Styx adalah sungai yang sangat keramat. Sumpah yang diambil di sungai ini tak bisa dilanggar. Tubuh Achilles direndam di sungai ini untuk membuat tubuhnya kebal. Sungai Styx adalah sungai yang membatasi dunia bawah dan dunia atas. Ada 2 kolam di dunia bawah, kolam Lethe tempat roh manusia dikumpulkan dan dihapus ingatannya, dan kolam Mnemosyne tempat para roh memperoleh ingatan mereka kembali. Di halaman depan istana Hades ada tempat bagi 3 hakim dunia bawah, Minos, Radamanthus, dan Aiakos. Dari sana ada 3 jalan yang berujung pada tempat yang berbeda. Para roh akan diadili oleh para hakim dan dikirim ke jalan yang sesuai bagi mereka. Roh orang yang tak pernah berbuat jahat akan pergi ke padang Asphodel. Roh orang jahat akan dikirim ke Tartaros, dan roh para pahlawan akan pergi ke Elysium. Hades disembah di Yunani dan Italia. Hades disembah dalam upacara penguburan dan dalam ritual pemanggilan arwah. Hades juga adalah dewa yang berperan dalam misteri Eleusina. Sebagai dewa dunia bawah, Hades memiliki benda-benda sebagai berikut. Kereta perang. Hades memiliki kereta perang yang ditarik oleh 4 ekor kuda abadi berbulu hitam. Helm kegelapan. Helm gaib milik Hades yang dibuat para Kyklops dan digunakan sebagai senjata pada Titanomakhia. Helm ini membuat pemakainya menjadi tak terlihat, bahkan oleh dewa sekalipun. Hades kadang-kadang meminjamkan helm ini pada dewa ataupun manusia, misalnya Perseus. Tongkat kerajaan. Hades mempunyai sebuah tongkat yang mampu menciptakan jalan antara dunia bawah dan dunia atas. Istana. Di suatu tempat yang lembab di dunia bawah terdapat istana emas milik Hades. Singgasana. Hades bertahta di atas singgasana emas di istananya. Dari sana, dia mengawasi roh yang baru masuk ke dunia bawah dengan dikelilingi oleh 3 hakim dunia bawah. Kunci Hades. Gerbang dunia bawah dikunci secara rapat untuk mencegah roh melarikan diri. Kunci emasnya dipegang oleh Hades atau oleh penjaga pintunya, yaitu Aiakos. Kerberos. Gerbang dunia bawah dijaga oleh anjing berkepala 3, yaitu Kerberos. Kebun buah. Di dekat istananya, Hades memiliki kebun buah delima. Buah inilah yang dimakan oleh Persephone dan menjebaknya di dunia bawah. Hewan ternak. Hades memiliki sekawanan ternak abadi berbulu hitam yang menjelajahi padang Asphodel. Hades jarang digambarkan dalam seni klasik. Sebagian besar penggambarannya sering bersama dengan Persephone. Hades juga disebutkan dalam The Odyssey, ketika Odysseus mengunjungi dunia bawah dalam perjalanannya. Tetapi dalam cerita ini Hades adalah tempat, bukan dewa. Meskipun dalam mitologi, Hades digambarkan sebagai dewa yang adil, Hades juga sering muncul dalam kisah fiksi sebagai tokoh jahat. Hades juga muncul dalam film Percy Jackson and the Olympians, The Lightning Thief, diperankan oleh Steve Coogan, dan Clash of the Titan diperankan oleh Ralph Fiennes. Dalam kedua film tersebut, dia diceritakan sebagai dewa yang jahat. Sedangkan dalam cerita anime Saint Seiya, Hades adalah tokoh antagonis utama yang ingin menghancurkan umat manusia. Hades juga muncul dalam serial Xena Warrior Princess. Dalam film Hercules, buatan Disney pada tahun 1997, Hades adalah dewa yang ingin menggulingkan Zeus dan mengambil alih kekuasaannya atas dunia. Sekian untuk pembahasan Hades kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai bertemu di video selanjutnya.